La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di kesempatan sore hari ini di dalam pembahasan wasiat-wasiat Rasul alaihi salatu wassalam sebelum wafat beliau. Kalau kita mengingat pelajaran kita di kesempatan pertama kali pembahasan ini, bahwasanya yang kita bahas bukan seluruh sejarah Rasul alaihi salatu wassalam, akan tetapi peristiwa-peristiwa yang terjadi sesaat sebelum wafat beliau. Maka kalau pada pertemuan kita di kesempatan bulan yang lalu kita membahas tentang sifat-sifat, akhlak-akhlak Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka sekarang kita sampai kepada tahun ke-10 dari hijrahnya Rasul. Jadi kalau pada pertemuan pertama kita berbicara tentang kelahiran Rasul alaihi salatu wassalam, pada pertemuan yang kedua kita berbicara tentang akhlak, tabiat, sifat Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka sekarang kita loncat jauh ke tahun 10 dari hijrahnya Rasul alaihi salatu wassalam ke Madinah. Setelah Rasul alaihi salatu wassalam menjalani kehidupan selama kurang lebih sekitar 20 tahun menjadi seorang nabi dan rasul, maka Allah Subhanahu wa taala tampakkan tanda-tanda kepada beliau bahwasanya tugasnya sebentar lagi akan selesai. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, hal inilah mungkin kata para ulama yang menyebabkan Nabi kita secara khusus memperbanyak atau menambah volume ibadah. Kita sama-sama maklum pada pembahasan kita yang telah lalu, Nabi kita adalah orang yang paling kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat tentang pertanyaan Aisyah ketika melihat betis beliau bengkak dan telapak kakinya pecah-pecah. Engkau mengerjakan perbuatan ini ya Rasulullah, padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bagaimana Rasul kita biasa mengerjakan puasa wisol. Kita ingat bahwasanya Rasul kita itu hampir mengerjakan, yakni menegakkan seluruh malam dengan beribadah. Rasul alaihi salatu wassalam adalah pribadi dan sosok yang sangat kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan atau memberikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam tanda-tanda bahwasanya tugas beliau sebentar lagi akan selesai, beliau bukannya kemudian mengendorkan semangat ibadahnya, akan tetapi beliau malah menambah volume dan kualitas ibadahnya. Kenapa beliau tidak mengendorkan ibadah? Karena beliaulah yang pernah bersabda, inna abbal a'mal ilallahi maddawama alaihi sahabahu
wa in qalla. Sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang senantiasa dikerjakan oleh pelakunya walaupun amal tersebut sedikit. Kalau amal yang senantiasa dikerjakan oleh pelakunya walaupun sedikit, maka dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam pelakunya akan mendapatkan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana lagi apabila senantiasa dikerjakan dalam volume yang banyak dan kualitas yang baik? Maka ini alamat tanda keistiqomahan. Dia senantiasa berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini berbalik 180 derajat dengan sebagian orang-orang pada hari ini. Ketika usianya semakin tua, tanda-tanda kematian semakin dekat, dia tidak terpanggil juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tanda-tanda kematian kurang apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia berbagai macam tanda-tanda atas usianya. Rasul kita diberikan alamat-alamat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tugas beliau hampir selesai. Makanya tidak heran kalau kita perhatikan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di tahun ke-10 dari hijrah tersebut, beliau hampir 1 bulan penuh iktikaf di bulan Ramadan. Beliau hampir 1 bulan penuh iktikaf di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyami." Bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam setiap bulan Ramadan beliau biasa beriktikaf 10 hari. Ini kebiasaan beliau, iktikaf di 10 hari pada bulan Ramadan. Semenjak Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa, yang menurut para ulama terjadi kewajiban pensyariatan puasa pada tahun kedua Hijriyah, tepatnya pada bulan Rajab tahun kedua Hijriyah. Allah Subhanahu wa taala syariatkan, wajibkan puasa bagi Rasul pada tahun itu juga, yakni pada tahun kedua Hijriyah tersebut pada bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala syariatkan yakni mengeluarkan zakat fitrah, sebagaimana yang dinukil dari kitab Khulasah Nurul Yakin. Maka Rasul alaihi salatu wasallam beliau membiasakan diri untuk beriktikaf di bulan-bulan Ramadan selama 10 hari. Ini persaksian dari Abu Hurairah. Tapi apa kata Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau? Beliau mengatakan, "Falamma kana ammul lazi qabida fihi i'tikafa 20 yauman." Akan tetapi kata Abu Hurairah, pada tahun wafatnya beliau beriktikaf 20 hari. Beliau beriktikaf 20 hari. 20 hari pada tahun wafatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Terlepas apakah beliau wafat tahun ke-10 atau tahun ke-11 Hijriyah. Tapi kata Abu Hurairah, di tahun wafatnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Apa kata Abu Hurairah? Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, mempersaksikan perbuatan Rasul. Wa kana yu'ridu alaihi al-Qur'anu fi kulli ammin maratan. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam membacakan Al-Quran kepada Jibril dalam setiap tahun di bulan Ramadan hanya sekali.
Jibril alaihi salam sengaja, yakni diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan dengan satu tujuan, untuk mendengarkan bacaan Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam akan membacakan Al-Quran di hadapan Jibril pada setiap tahun sekali. Tapi kata Abu Hurairah, "Falamma kana amul lazi qubida fi uridal Qur'ana maratain." Akan tetapi ketika pada tahun wafatnya beliau membacakan Al-Quran di hadapan Jibril sebanyak 2 kali. Ini menunjukkan kepada kita, Nabi kita itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kesempatan. Bahkan di akhir-akhir dari kehidupannya, beliau menambah volume ibadahnya. Dan jangan kalian tanya tentang bagusnya. Itu kata Aisyah. Ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah tentang sifat salat malamnya Rasul alaihi salatu wassalam, maka Aisyah mengatakan, jangan kalian tanya tentang bagaimana panjang dan bagusnya. Yakni salat malamnya Rasul alaihi salatu wassalam bagus serta panjang. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan baik-baik perkara ini, bahwasanya al-maksum yakni Rasul alaihi salatu wassalam yang menjalani kehidupannya di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan isyarat kepada beliau bahwasanya tugas beliau sebentar lagi akan selesai, tidaklah menjadikan itu semua menjadi sebab beliau berpangku tangan, beristirahat dari berbagai macam ibadah. Akan tetapi Rasul alaihi salatu wassalam, seperti yang saya katakan tadi, semakin menambah kuantitas ibadahnya. Isyarat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasul, yang Rasul mengerti, dan tercatat ada 2 orang sahabat juga yang mengerti. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya dalam surat An-Nasr ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, sebagaimana termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan, iza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemenangan. Maka ketika Rasul alaihi salatu wasallam membaca ayat ini, maka dalam riwayat Imam At-Tabrani, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis. Yang para sahabat yang lain heran dengan sikap Abu Bakar As-Siddiq. Ada sebab apa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kabar gembira bahwasanya Dia akan mendatangkan pertolongan dan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, yang seharusnya ini merupakan suatu kabar gembira, malah kemudian Abu Bakar As-Siddiq menangis. Dan Abu Bakar As-Siddiq di kemudian hari memberitahukan alasannya, mengapa dia menangis ketika mendengarkan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Abu Bakar mengatakan, ini alamat atau tanda bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam akan dipanggil, yakni mati dalam waktu tidak lama lagi. Karena setelah agama Islam ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat perantaraan Rasulnya, maka apa yang tersisa? Ini juga yang kemudian dipahami oleh Abdullah bin Abbas sebagaimana termaktub dalam riwayat Imam Ahmad. Maka setidaknya ada 2 orang sahabat yang mengerti dan memahami kandungan ayat tersebut,
bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam sebentar lagi akan wafat. Dalam kisah Hajjatul Wada, ketika Rasul alaihi salatu wasallam berkhutbah di padang Arafah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Maka semakin menguatkan praduga Abu Bakar bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam sebentar lagi akan wafat. Maka kata Abu Bakar Siddiq, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, sesungguhnya itu tanda akan datang ajalnya Rasul alaihi salatu wasallam. Maka Umar mengatakan kepada Abu Bakar, sungguh aku tidak mengetahui maknanya sebelum engkau mengucapkannya, wahai Abu Bakar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wasallam sebagaimana persaksian dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, beliau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah barang tentu Aisyah tidak mengetahui bahwasanya banyaknya doa Rasul alaihi salatu wasallam, doa yang akan saya sebutkan nanti adalah di antara doa yang paling banyak dibaca Rasul sebelum beliau wafat. Aisyah mengatakan, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qawla qabla an yamuta." Aisyah mengatakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam banyak sekali beliau berdoa sebelum beliau mati. Dengan doa apa? Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, beliau mengkhabarkan kepada kita doa yang banyak diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yang kata Aisyah qabla an yamuta, yang beliau baca, sangat banyak beliau baca sebelum beliau mati. Aisyah mensifatkan yukthiru qawla, beliau banyak mengucapkan kalimat ini sebelum beliau mati. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku memohon ampun dan aku bertobat kepadamu. Dalam kesempatan yang lain Aisyah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, wahai Rasulullah, mahazihi kalimati allati araka. Ya Rasulullah, apa makna dari kalimat tersebut yang aku sering melihat engkau memperbanyak membacanya pada hari-hari belakangan ini? Pertanyaan Aisyah bukan menunjukkan beliau tidak tahu arti dari doa tersebut, karena Aisyah adalah orang Quraisy, dan di antara keutamaan Quraisy, mereka adalah orang yang paling fasih di dalam berbicara bahasa Arab. Jadi pertanyaan Aisyah kepada Rasul, apa makna doa yang sering sekali engkau baca pada hari-hari belakangan ini? Aisyah tidak bertanya tentang artinya, tetapi Aisyah menginginkan mengapa Rasul alaihi salatu wasallam banyak membaca doa tersebut pada hari-hari belakangan ini. Maka apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Beliau mengatakan, ju'illat li alamatun min ummati. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepadaku tanda-tanda pada umatku. Iza ra'aituha faqultuha. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tanda-tanda untukku pada umatku, dan jika aku melihatnya, yakni melihat tanda-tanda tersebut, maka aku mengucapkan doa tersebut. Dan kalau kemudian tanda-tanda tersebut apa maknanya ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas,
Wahai Abdullah bin Abbas, apa tanda-tanda yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya? Maka Ibnu Abbas mengatakan, itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Iza jaa nasrullahi wal fath." Tanda-tanda kemenangan bagi umat Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka berupa pertolongan dan kemenangan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wassalam mengetahui tanda-tanda bahwasanya tugas beliau akan selesai. Makanya ada satu ibadah yang belum pernah beliau kerjakan sama sekali. Sekian banyak ibadah pernah Rasul kerjakan. Bahkan beliau mengerjakannya beberapa kali. Sedikit sekali ibadah yang sedikit sekali Rasul mengerjakannya. Saya ulangin kalimatnya. Sedikit sekali ibadah yang sedikit sekali Rasul mengerjakannya. Di antara yang sedikit itu mungkin salat gerhana. Pada zaman Rasul alaihi salatu wasallam hidup, gerhana tidak terjadi lebih dari satu kali. Makanya di sana ada kritikan serius terhadap riwayat Imam Muslim, yang di dalam riwayat Imam Muslim tersebut disebutkan bahwasanya dalam satu rakaat di sana ada 4 kali ruku. Ada kritikan serius terhadap riwayat Imam Muslim. Dan riwayat yang disepakati bahwasanya dalam satu kali rakaat ada berapa ruku? 2 ruku. Maka jangan heran kalau kemudian ada yang mengkritik Sahih Muslim. Yang mengkritik Sahih Muslim itu para ulama. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya ada dalam satu rakaat salat gerhana itu 4 kali ruku, dan ini dikritik. Yang mengkritiknya para ulama semisal Imam Daraqutni. Karena secara kenyataan Rasul alaihi salatu wasallam tidak pernah salat gerhana kecuali sekali. Lalu bagaimana mungkin bisa muncul 2 variasi bahkan lebih? Ini logika yang sangat masuk akal. Rasul alaihi salatu wasallam secara kenyataan hanya sholat gerhana 1 kali. Lalu bagaimana mungkin bisa muncul 2 variasi bahkan lebih? Maka ini kritikan terhadap riwayat tersebut. Makanya sebagian ulama semisal Daraqutni menghukumi riwayat Imam Muslim tersebut syadz. Riwayat yang kuat akan tetapi bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Di antara yang sedikit dari ibadah tersebut, yang sedikit sekali Rasul kerjakan, salat gerhana. Hanya tercatat 1 kali. Begitu juga umrah, seumur hidup Rasul alaihi salatu wasallam mengerjakan umrah, menurut ahli sejarah hanya 2 atau 3 kali. Maka khilaf di dalam pembicaraan umrah tidak terlampau banyak. Karena hanya 2 atau 3 kali Rasul alaihi salatu wasallam mengerjakan umrah. Di antara amal yang sedikit tersebut dan sedikit sekali Rasul kerjakan haji. Terhitung hanya sekali Rasul alaihi salatu wassalam mengerjakan haji, dan itu hajjatul wada. Haji sekali sekaligus perpisahan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang kemudian diucapkan oleh para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'asinina lam yahujja. Rasul alaihi salatu wasallam tinggal di kota Madinah selama 9 tahun dan beliau tidak pernah pergi haji. Rasul alaihi salatu wasallam tinggal di kota Madinah selama 9 tahun dan beliau tidak pernah pergi haji. Kata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, "Tsumma amara munadi
an yu'adzina fin nasi annahu hajju fi hadzal am. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada sebagian orang untuk memberikan pengumuman kepada manusia bahwasanya beliau akan berhaji pada tahun tersebut. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam tunjuk sebagian orang untuk menyebarkan informasi bahwasanya beliau akan berhaji pada tahun tersebut. Lalu apa kata Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullahu taala? Beliau mengatakan faqaddimal madinata basyarun katsirun. Maka datang ke Madinah manusia dengan jumlah yang amat banyak. Maka manusia datang dari berbagai macam penjuru negeri menuju kota Madinah, dan jumlahnya banyak sekali. Apa tujuannya? Kulluhum yaltamisu an yattama bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan mereka datang ke kota Madinah tersebut? Mereka ingin membersamai Rasul alaihi salatu wasallam di dalam manasik haji itu. Fa kharaju ma'ahu fil khamisi wa ishrina min Dzulqa'dah. Kata Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullahu taala, maka beliau yakni Rasul bersama manusia keluar pada tanggal 25 dari bulan Dzulqa'dah. Jadi 5 hari sebelum masuk bulan Dzulhijjah. Hatta ata Dzulhulaifah, sampai kemudian beliau tiba di Dzulhulaifah, dan seterusnya. Imam Ibnu Qayyim berbicara tentang manasik hajinya Rasul alaihi salatu wassalam. Maka di antara ibadah yang sedikit sekali dikerjakan oleh Rasul adalah haji. Tercatat Rasul alaihi salatu wassalam hanya mengerjakan haji sebanyak 1 kali. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Apa tujuannya Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada sebagian orang untuk memanggil manusia dan mengumumkan kepada manusia bahwasanya beliau akan berhaji pada saat tahun tersebut? Kan Imam Ibnu Qayyim tadi mengatakan, summa amara, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan munadi, yakni orang-orang yang ditugaskan untuk memanggil an yu'dzina fil nasi annahu hajjun fi hadzal am. Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan sebagian orang untuk mengumumkan kepada manusia bahwasanya beliau akan berhaji di tahun tersebut. Apa tujuannya? Tujuannya agar Rasul alaihi salatu wasallam bisa mengajarkan kepada manusia manasik haji. Maka di antara riwayat-riwayat yang paling banyak diriwayatkan dari sisi sahabat, di antaranya riwayat-riwayat tentang manasik haji. Walaupun betul memang riwayat yang paling lengkap riwayat yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Sampai-sampai Syekh Albani menulis buku tentang sifat hajinya Rasul berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Jadi Syekh Albani rahimahullahu taala punya sebuah buku tentang sifat hajinya Rasul, ya, dan itu ditulis berangkat dari sebuah hadis Jabir bin Abdullah yang sangat panjang, yang kemudian Syekh Albani kumpulkan riwayat-riwayat tersebut dan saling melengkapi satu dengan yang lain, yang apabila kita membaca kitab tersebut akan muncul gambaran insyaallah ta'ala tentang sifat hajinya Rasul. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kemudian manasik hajinya Rasul ini disaksikan oleh sekian banyak manusia.
Apa urusannya? Kenapa kemudian tujuannya seperti itu? Sekali lagi ini isyarat bahwasanya bisa jadi Rasul alaihi salatu wasallam tidak mengerjakan manasik haji pada tahun berikutnya. Tidak menjadi kebiasaan Rasul alaihi salatu wasallam untuk mengumpulkan manusia kecuali khususnya di dalam sholat. Kalau di dalam sholat menjadi kebiasaan Rasul alaihi salatu wasallam untuk mengumpulkan manusia. Dalam berbagai macam sholat, sholat 5 waktu, sholat Id, sholat Jumat, bahkan sholat yakni gerhana. Tapi amal-amal yang lain tidak menjadi kebiasaan Rasul alaihi salatu wasallam mengumpulkan manusia. Pada haji, istilah haji wada itu kan muncul setelah Rasul wafat. Pada zaman Rasul alaihi salatu wasallam hidup tidak ada istilah haji wada. Itu adalah istilah yang kemudian diberikan oleh para ulama yang menunjukkan itu haji terakhirnya Rasul sekaligus haji yang pertama, haji perpisahan. Rasul kumpulkan sekian banyak manusia, tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar mereka bisa melihat, meniru manasik hajinya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini ditanyakan oleh sebagian sahabat. Mereka bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam ketika manusia banyak berkumpul, seperti kata Imam Ibnul Qayyim tadi, faqaddimal madinata basyarun katsirun. Maka manusia berdatangan ke kota Madinah dengan jumlah yang amat banyak. Kota Madinah pada saat itu tidak seperti kota Madinah pada saat ini. Kota Madinah pada saat itu kota yang kecil, terhitung kecil. Bayangkan kalau manusia dari berbagai macam penjuru masuk ke kota Madinah dengan jumlah yang sangat banyak, maka timbul keramaian yang luar biasa. Dan kalau kemudian kita memperhatikan, yakni orang-orang yang berhaji bersama Rasul alaihi salatu wassalam, maka dikabarkan dalam riwayat-riwayat sejarah hampir 100.000 lebih orang. Dan sebagian besar yang 100.000 itu mengikuti Rasul dari Madinah. Anda bayangkan kota kecil Madinah 1400 tahun yang lalu diisi oleh kurang lebih 100.000 orang. Ini tidak menutup mata ada orang-orang yang muncul dari Mekah atau dari sekitar kota-kota Mekah. Tidak menutup mata atas itu. Tapi Imam Ibnul Qayyim mengatakan faqaddima Madinah basyarun katsir, maka datang banyak sekali orang yang tujuan mereka, kata Imam Ibnul Qayyim, kulluhum yaltamisu an ya'tama bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membersamai Rasul alaihi salatu wasallam haji dari kota Madinah menuju ke Mekah. Rasul ditanya, sebagian sahabat, khususnya sahabat-sahabat Ahlul Madinah, orang-orang Ansor, mereka melihat kota mereka penuh dengan berbagai macam manusia yang sebelumnya tidak mereka kenal. Ada kaum muslimin yang muncul dari Yaman, ada kaum muslimin yang muncul dari Irak, ada kaum muslimin yang muncul dari Mesir. Makanya maklum, titik-titik Ka'bah itu diistilahkan dengan rukun Yamani, Zatul Irq dan seterusnya. Maklum itu ya, titik-titik Ka'bah. Ka'bah itu segi 4 kan? Hajar Aswad, rukun Yamani, ada Zatul Irq dan seterusnya. Rukun Iraqi. Para sahabat Madinah, mereka melihat orang-orang yang tidak mereka kenal,
Ya sebelumnya mereka tidak kenal. Datang dari berbagai macam penjuru negeri. Datang dari Yaman, datang dari Irak, datang dari Syam, datang dari Mesir, datang dari berbagai macam penjuru negeri, masuk ke kota Madinah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, sebagaimana yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya Rasulullah, kata Sa'ad bin Mu'ad, kata Sa'ad bin Ubadah, orang sedemikian banyak datang ke kota Madinah. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam kepada Sa'ad bin Ubadah? Kemungkinan aku tidak akan lagi mengerjakan haji setelah tahun ini. Dan itu riwayat Imam Ahmad, dan betul. Tapi Masya Allah, orang-orang semisal Ibnu Abbas, semisal Sa'ad, yang mereka mendengar langsung dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam, kemungkinan aku tidak mengerjakan haji lagi setelah tahun ini. Mereka mengerti makna firman Allah Subhanahu wa taala, iza ja'a nasrullahi wal fath. Mungkin karena kegembiraannya melihat kaum muslimin yang awalnya mereka ghuraba, tiba-tiba menjadi orang yang sedemikian banyak jumlahnya. Mereka lupa. Bukti lupanya orang-orang semisal Ibnu Abbas, semisal Sa'ad, ketika Rasul alaihi salatu wassalam wafat, dalam keadaan Umar bin Khattab belum mampu menerima wafatnya Rasul, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkhutbah, kemudian menukil suatu ayat, yang ayat itu kemudian kata Umar, seakan-akan saya belum pernah mendengarnya kecuali pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad, suatu saat engkau akan mati dan suatu saat mereka akan mati. Mungkin saking gembiranya, dan itu maklum. Terkadang kegembiraan, kesenangan menutupi sesuatu yang diketahui. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah mengapa alasannya Rasul alaihi salatu wasallam mengajak manusia untuk datang ke kota Madinah agar kemudian bisa memperhatikan manasik haji Rasul alaihi salatu wasallam. Karena nanti ketika beliau yakni Rasul mulai berangkat menuju kota Mekah, beliau mengatakan di hadapan para sahabat yang membersamai beliau, khuzu ani manasikakum, ambillah dari sisiku manasik haji kalian. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan dalam riwayat Imam Muslim tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 9 tahun dan beliau tidak pernah mengerjakan haji kecuali pada tahun tersebut. Dan beliau kemudian mengumumkan kepada manusia akan haji pada tahun ke-10. Maka datanglah ke kota Madinah manusia yang jumlahnya sangat banyak. Semuanya berkeinginan agar bisa membersamai Rasul alaihi salatu wasalam. Wa ya'malu mithla amalihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, kenapa para sahabat datang dengan jumlah yang sangat banyak ke kota Madinah? Kata Imam Ibnu Qayyim, wa ya'malu mithla amalihi, dengan sebuah tujuan agar mereka bisa beramal seperti amalnya Rasul alaihi salatu wassalam. Semangatnya para sahabat untuk memperhatikan detail ibadahnya Rasul alaihi salatu wassalam dengan tujuan satu, agar bisa beramal seperti amalnya Rasul alaihi salatu wassalam. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wassalam pergi dari dari Madinah menuju ke Mekah.
Sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, fa kharaju ma'ahu min khamisi isyrina wa isyrina min Dzulqa'dah. Rasul alaihi salatu wasalam keluar dari Madinah dan membersamai beliau para sahabat pada tanggal 25 dari bulan Dzulqa'dah, yakni 15 hari lagi menjelang hari raya Idul Adha maksudnya. Ya. Ya, Dzulqa'dah setelah itu Zulhijjah bukan? Hah? Jadi 5 hari lagi, 15 hari lagi, saya salah sebut ya. Tadi saya sebut apa? 5 hari ya. Betul. 15 hari lagi menjelang hari raya Id. Hatta ata Dzulhulaifah, sampai Rasul alaihi salatu wasallam tiba di Dzulhulaifah, dan nama yang benar Dzulhulaifah. Sebagian orang ada yang menyebutnya dengan Bir Ali atau Biar Ali, dan ini keliru. Kelirunya yang pertama, ditinjau dari segi tidak dikenal nama Bir atau Biar Ali, tapi yang dikenal nama Dzulhulaifah. Itulah yang termaktub dalam kitab-kitab hadis. Itu miqat. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab hadis, maka miqat itu disebut Dzulhulaifah, bukan Bir atau Biar Ali. Maka inilah yang kemudian diingatkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam Mu'jam Manahil Lafzi Syar'iyyah jilid yang pertama, halaman-halaman awal. Kalau saya tidak salah mengingat halaman ke-35. Beliau katakan dan beliau bawakan riwayat-riwayat hadis bahwasanya nama miqat tersebut Dzulhulaifah atau Dzulhulaifah, bukan Bir atau Biar Ali. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diingatkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Mu'jam Manahil Lafzi Syar'iyyah tersebut, penamaan Bir atau Biar Ali adalah penamaan yang bersumber dari khurafatnya kaum Syiah Rafidah. Kaum Syiah Rafidah punya khurafat bahwasanya Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh seorang iblis atau jin atau syaitan di dekat sumur yang ada di daerah tersebut. Maka sebagai usaha untuk mengabadikan peristiwa tersebut, maka nama miqat itu Bir atau Biar Ali. Ini khurafatnya orang-orang Syiah. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, yang sadar tidak sadar sebagian Sunni mengikutinya. Maka yang paling benar Dzulhulaifah, sebagaimana kata Jabir bin Abdullah. Jabir mengatakan hatta ata Dzulhulaifah fanazzala biha fasala asra raka'ataini. Dan ketika beliau yakni Rasul alaihi salatu wasallam sampai ke Dzulhulaifah, beliau salat asar 2 rakaat. Beliau mengqasar salat di Dzulhulaifah. Ya, beliau mengqasar salat di Dzulhulaifah. Dan kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Jabir menjelaskan dan menceritakan kelanjutannya. Ya. Tapi kita singkat pembicaraan kita, karena kita tidak sedang berbicara tentang fikih manasik haji. Yang kita bicarakan di sini adalah pesan-pesan, wasiat-wasiat Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa yang menginginkan pembicaraan tentang fikih manasik haji lebih lanjut, maka silahkan lihat misalnya Zadul Ma'adnya Imam Ibnu Qayyim atau buku Sifat Hajinya Rasul alaihi salatu wassalam yang ditulis oleh Syekh Al-Albani. Kita singkat pembicaraannya sampai pada tanggal ke-9 dari Zulhijjah. Rasul alaihi salatu wassalam
berpesan, yakni berwasiat pada tanggal 9 dari bulan Zulhijjah tersebut. Jabir berkata, Jabir bin Abdullah, ketika matahari telah condong, ini isyarat bahwasanya waktu telah melewati zuhur. Ketika matahari telah condong, beliau memerintahkan, kita jeda terlebih dahulu untuk azan, insyaallah ta'ala nanti kita akan lanjutkan sampai menjelang waktu ditegakkannya sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan tentang wasiat Rasul alaihi salatu wassalam di tanggal 9 dari bulan Zulhijjah di padang Arafah. Ini sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ketika matahari telah condong, Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan agar didatangkan qaswa. Qaswa ini adalah nama unta beliau. Dari sini kita bisa mengetahui disukai atau disyariatkan untuk memberikan nama kepada hewan-hewan peliharaan. Apabila kita misalnya mempelajari kitab Syama'il Muhammadiyah, ya terlanjur ini disebut Syama'il Muhammadiyah, sebenarnya nama kitab ini Syama'ilun Nabi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam At-Tirmizi sebenarnya. Maka di dalam kitab tersebut Imam At-Tirmizi dalam Syama'il Muhammadiyah mempunyai satu bab, yakni nama-nama hewan-hewan peliharaan Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi Rasul alaihi salatu wassalam meminta didatangkan qaswa. Qaswa itu adalah seekor unta milik beliau. Lalu beliau, yakni Rasul alaihi salatu wassalam, menaiki unta tersebut sampai ke sebuah lembah. Lalu beliau berkhutbah di hadapan 100.000 lebih para sahabat. Apa khutbah Rasul alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, wa inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum haza fi syahrikum haza fi biladikum haza. Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian seperti haramnya hari ini dan haramnya bulan ini dan haramnya negeri ini. Rasul alaihi salatu wassalam katakan di hadapan sekian banyak sahabat bahwasanya harta, darah, kehormatan adalah sesuatu yang haram untuk dilanggar, dizolimi. Keharamannya seperti haramnya hari Arafah, haramnya bulan haram. Bulan Zulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan haram. Apa bulan haram itu? 4. Apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisah Rajab. Seperti bulan haram ini dan di tanah haram ini, kata Rasul alaihi salatu wasallam kepada para sahabat. Ini sekaligus menguatkan apa yang telah beliau ucapkan beberapa waktu yang lalu, yakni ketika beliau di kota Madinah. Beliau mengatakan di hadapan para sahabat, la yahillu damrul muslimin illa bi ihdanis salasin. Tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan sebab satu di antara 3. Siyabudz zani, tarkul dinihi, wa mufariqul lil jamaah. Seorang yang sudah menikah, dia berzina. Orang yang meninggalkan atau keluar dari agama Islam, dan orang yang membuat kegaduhan dalam rangka memecah belah persatuan kaum muslimin.
Jadi ucapan Rasul alaihi salatu wasallam, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram. Haram dizolimi. Menzolimi darah seorang muslim haram hukumnya. Menzolimi kehormatan seorang muslim haram hukumnya. Menzolimi harta seorang muslim haram hukumnya. Tidak main-main. Kehormatan seorang muslim tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal ini, darah, kehormatan dan harta, itu dimasukkan dan dikatakan oleh para ulama termasuk 3 dari 5 hal yang sangat dijaga di dalam agama Islam. Maka para ulama yang menjelaskan hukum-hukum maslahat madarat dalam kitab-kitab beliau, semisal Qawaidul Ahkam fi Masalil A'nam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam, menyebutkan bahwasanya syariat Islam itu semuanya untuk menjaga 1 dari 5 hal. 3 telah disebutkan: darah, harta dan kehormatan. Adapun yang keempat, agama. Dan yang kelima, nasab. Sebagian ulama menambah yang keenam, akal. 6 hal ini dijaga dalam syariat Islam dengan penjagaan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menyamakan haramnya darah, kehormatan dan harta seorang muslim seperti haramnya tanah haram, haramnya bulan haram, dan haramnya hari tersebut, yakni hari Arafah. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, ala kullu syai'in min amri jahiliyati tahta qadami maudu'un. Ketahuilah bahwasanya seluruh perkara jahiliyah telah aku letakkan di bawah telapak kakiku. Maka ucapan Rasul alaihi salatu wasallam ini terdapat isyarat bahwasanya jahiliyah mutlak tidak ada lagi setelah diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi para ulama semisal Syekh Bakar Abu Zaid, beliau mengkritik, dan kritik ini juga telah disebutkan oleh guru beliau Syekh Amin Asy-Syankiti, tentang orang-orang yang mengatakan bahwasanya zaman ini zaman jahiliyah, memutlakkan zaman ini sebagai zaman jahiliyah, itu kesalahan. Karena Rasul alaihi salatu wasallam telah mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang merupakan urusan jahiliyah telah aku letakkan di bawah telapak kakiku. Akan tetapi ini tidak menutup ada 1-2 buah perkara jahiliyah yang mungkin masih dikerjakan oleh sebagian manusia, sebagian kaum muslimin. Tetapi memutlakkan zaman ini sebagai zaman jahiliyah, atau masyarakat yang hidup pada hari ini adalah masyarakat jahiliyah, itu bertentangan dengan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini diterangkan dengan sangat baik sekali oleh Syekh Saleh Al-Syekh ketika beliau mensyarah sebuah kitab Masail Jahiliyah. Jahiliyah secara mutlak tidak ada. Adapun perkara-perkara jahiliyah mungkin masih dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembicaraan kita hentikan sampai di sini, dan kita masih berhutang untuk membacakan wasiat Rasul dalam padang Arafah yang beliau ucapkan di padang Arafah tersebut. Insyaallah taala pada kesempatan bulan yang akan datang Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Adapun kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.